Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, dimanapun berada, berjumpa lagi kita hari ini bersama dengan Yesus kuatku akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Berharap di bulan yang baru, di tahun yang baru ini 2024. Bapak Ibu, saudaraku, semuanya dalam keadaan yang baik dan selalu bersyukur. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kami. Tuhan sudah memulai semuanya di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kami. Semuanya ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, kami akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Biarlah dengan renungan firman-Mu memberikan kami kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Hari yang pertama di bulan yang ketiga ini menjadi sebuah pertanyaan. Sudah sejauh mana kita mengikut Tuhan? Kita percaya, beriman kepada Tuhan. Apakah iman kita itu disertai atau dibarengi dengan perbuatan? Nah, hari ini kita akan melihat tema yang menjadi renungan kita hari ini, yaitu iman tambah perbuatan sama dengan sempurna. Ayat pokok kita hari ini di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Hidup orang percaya, hidup karena iman. Hidup orang percaya yang berdasarkan dengan iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sedangkan perbuatan-perbuatan tanpa didasari oleh iman adalah dosa, menurut Roma 14 ayat yang ke-23. Jadi, iman harus disertai dengan perbuatan. Kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa disertai dengan perbuatan-perbuatan adalah iman yang mati. Di dalam perikop firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan mengangkat satu tokoh di dalam perikop ini, yaitu Abraham. Abraham adalah bapak segala orang yang percaya. Dan Abraham diberikan anak perjanjian yang bernama Ishak. Suatu saat anak perjanjian ini antara Tuhan dengan Abraham, Allah meminta supaya anak perjanjian ini yaitu Ishak dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah. Ini sepertinya tidak mungkin karena Ishak ini adalah anak perjanjian. Tetapi Abraham menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria dan bermaksud menyerahkan Ishak itu kepada Tuhan di atas mezbah. Dan Abraham memiliki pandangan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun orang itu sudah mati. Dan Abraham melakukan perintah Tuhan, dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi ketika Abraham hendak
menyembelih Ishak, Tuhan mencegah supaya Abraham jangan melakukan itu. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Abraham ini adalah orang yang takut akan Tuhan, menuruti kehendaknya. Dan oleh perbuatan Abraham itu, kata firman Tuhan, Abraham dibenarkan. Abraham adalah seorang yang beriman, dan oleh perbuatan itu Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah contoh kepada kita, bagaimana seorang yang beriman kepada Tuhan, dia juga melakukan apa yang diimani, apa yang dia percaya itu, sekalipun itu hal yang sulit. Karena pandangan seorang Abraham, Allah berkuasa melakukan sesuatu bagi dia. Sebuah contoh kecil saja, sebuah ilustrasi yang sederhana. Bapak Ibu di rumah, misalnya kita dalam keadaan sakit. Kita sudah memiliki seorang dokter pribadi, seorang yang sudah merawat kita sedemikian lama. Dan dokter ini adalah orang yang kita percayai. Suatu saat kita mengalami satu penyakit yang kronis. Kemudian kita berhadapan dengan dokter yang kita percaya, dokter pribadi itu. Dan dokter ini memberikan kita saran. Dia memberikan kita saran dan memberikan resep. Obat-obat apa yang harus kita minum. Obat ini, obat itu, dan lain-lain. Dokter ini juga memberikan kita saran. Jangan makan makanan ini dan itu, jangan minum ini. Dan dokter juga memberikan saran, nasihat, supaya beristirahat yang cukup. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak melakukan apa yang disarankan oleh dokter. Kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh dokter. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kita disebut orang yang percaya dengan dokter pribadi kita itu? Apakah kita disebut orang yang mempercayai orang yang sudah lama merawat kita? Tentu tidak. Jadi di sini menjadi sebuah contoh di dalam ilustrasi ini bahwa percaya harus juga dibarengi dengan perbuatan. Jadi apa yang menjadi contoh di dalam firman Tuhan bagaimana seorang Abraham yang beriman dan melakukan kehendak Tuhan. Di sana dia dibenarkan. Di sini menjadi sebuah kesimpulan bahwa iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Kata firman Tuhan, orang yang beriman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan orang yang beriman itu membuat dia dibenarkan. Jadi iman dan perbuatan membuat orang berkenan di hadapan Tuhan dan membuat orang itu juga dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, tidak cukup hanya kita beriman, tetapi harus juga dibarengi dengan perbuatan. Jadilah orang yang beriman yang juga melakukan kehendak Tuhan, atau dengan perbuatan-perbuatan itu kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya memberikan kita kekuatan dan kepastian berjalan bersama dengan Tuhan, iman dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Iman kami harus disertai dengan perbuatan. Tanpa kami melakukan apa yang kami imani, itu adalah kosong adanya. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, berkatilah selalu dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun selalu kepada kebenaran. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.